Udah, kita mulai ya. Matikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada peserta webinar pada malam hari ini yang sudah bersempat hadir. Jadi tema webinar kita pada malam hari ini adalah pentingnya pendidikan karakter bagi Gen Z. Siapa sih yang nggak tahu Gen Z? Pasti semuanya tahu apa itu Gen Z. Gen Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1955 hingga 2010. Jadi mengapa pendidikan karakter itu penting bagi Gen Z? Tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan penjelasan dari pemateri kita pada malam hari ini agar lebih jelas. Kepada pemateri kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Udah share lah ya. Pentingnya pendidikan karakter bagi Gen Z. Oke, yang pertama, apa itu Gen Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 Masehi. Generasi Z adalah generasi setelah generasi Y. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi Y dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dari generasi X dan Y. Disebut juga E-generation, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan handset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya, sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Dengan adanya pendidikan karakter, bisa mengetahui atau menguatkan identitas dari individu tersebut. Selain itu, pendidikan karakter ini juga memiliki tujuan untuk membentuk individu tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya. Karakteristik yang dimiliki Gen Z. Gen Z dan ciri-cirinya dipercaya lebih beragam, memiliki sifat global, memberikan pengaruh pada budaya, dan juga memberi pengaruh sikap pada banyak masyarakat. Bukan hanya itu, Gen Z juga dapat memanfaatkan perubahan teknologi dalam kehidupan, bahkan teknologi menjadi sebuah nafas bagi mereka. Selanjutnya. Pendidikan bagi generasi Z. Perkembangan teknologi terkadang melunturkan nilai-nilai jati diri dan karakter sebagai bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu diperlukan adanya penguatan pendidikan karakter atau PPK. Melalui proses pembelajaran di sekolah, oleh karenanya pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara terprogram dan sistematis mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan mengintegrasikan muatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, upaya pendidikan karakter di sekolah. Upaya pendidikan karakter di sekolah dilakukan melalui harmonisasi oleh hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi,
dan olahraga atau kinestetik. Dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, olah hati atau etik individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Olah rasa atau estetis individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan, olah pikir, literasi, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Olahraga atau kinestetik individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Dan selanjutnya, manfaat penguatan pendidikan karakter. Manfaat penguatan pendidikan karakter di sekolah. Penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetisi abad 21 atau berpikir kritis, kreatif, mampu, dan berkomunikasi dan berkolaborasi. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah. Dengan pengawasan guru, revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inisiator PPK. Revitalisasi komit sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Selanjutnya, basis gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang pertama, berbasis kelas. Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran baik itu secara tematik maupun terintegrasi. Memperkuat manajemen kelas dan pilihan metodologi dan evaluasi pengajaran. Yang kedua, berbasis budaya sekolah, menekankan pada pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan, melibatkan ekosistem sekolah. Yang ketiga, berbasis masyarakat, melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan serta dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri, menyinergikan implementasi PPK dengan landasan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM. Oke, selanjutnya, pentingnya pendidikan karakter bagi Gen Z. Menyiapkan generasi Z yang berkarakter, lembaga pendidikan atau sekolah saat ini sedang dipenuhi generasi Z. Kesadaran pengelola sekolah atau kepala sekolah, guru, dan karyawan untuk menghadapi generasi Z menjadi sangat penting. Karena sekolah merupakan salah satu institusi yang dipercaya untuk menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Pertama, memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu karakteristik generasi Z akan produktif jika tetap terhubung internet dan media sosial. Karenanya, sekolah harus memasukkan nilai-nilai karakter yang baik dalam memanfaatkan teknologi ini sebagai media pembelajaran agar peserta didik produktif dalam teknologi namun tetap menjaga nilai karakter yang dimiliki peserta didik. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan penjelasannya. Maka masuklah kita kepada acara tanya jawab. Kami hanya menerima dikarenakan waktu yang terbatas. Satu orang ini aku Ali yang Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ali Hasibuan. Pertanyaannya simpel ya. Apa ciri khas Gen Z dan masuk pada tahun berapa? Oke, terima kasih kepada Alwi. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri. Apa bisa diulang pertanyaannya? Kira aja. Pertanyaannya, apa ciri khas Gen Z dan masuk pada tahun berapa? Oke, terima kasih. Sama.
Tunggu ya, saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alwi. Ciri khas generasi Z itu dia ciri-cirinya dipercaya lebih beragam, memiliki sifat global, memberi pengaruh pada budaya dan juga memberi pengaruh sikap pada banyak masyarakat. Bukan hanya itu, generasi Z juga dapat memanfaatkan perubahan teknologi dalam kehidupan, bahkan teknologi menjadi sebuah napas bagi mereka. Generasi Z dimulai dari generasi Z itu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai dengan tahun 2009 gitu. Oke. Apakah jawabannya sudah jelas? Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Terima kasih materi yang telah menjawab pertanyaannya. Maka berakhirlah acara webinar. Maka dapat kita simpulkan bahwa pentingnya pendidikan karakter bagi Gen Z adalah pendidikan yang dapat menyiapkan Gen Z menjadi berkarakter, membangun Gen Z menjadi calon penerus bangsa yang tangguh, di mana memiliki akhlak yang mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Baiklah, berakhirlah acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Si Bagus tadi mau ngomong. Mana? Semangat Bagus. Alasan di bulan 1, udah lama. Lain kali ya guys ya. Lain kali.